Ya, kehadiran polisi virtual sedianya untuk memberikan rasa aman dan juga ranah siber yang sehat. Namun di satu sisi, sebagian menganggap polisi virtual yang dikhawatirkan akan membatasi kebebasan berekspresi dan juga ranah privasi. Lalu bagaimana pandangan lembaga pemerhati kebebasan berekspresi, SafeNet, atas kehadiran polisi virtual tersebut? Bergabung Direktur Eksekutif SafeNet, Damar Juniarto pada malam hari ini. Mas Damar, selamat malam. Selamat malam, Fani. Sehat ya Mas Damar ya? Ya, terima kasih, sehat. Baik, Mas Damar, langsung saja bagaimana dari kacamata Anda, keberadaan polisi virtual ini lebih banyak manfaat atau malah mudarat bagi kita sebagai pengguna media sosial? Ya, saya mencoba mengikuti ya tadi apa yang disampaikan. Maka dengan cara yang akan dilakukan dalam pelaksanaan virtual police itu sebetulnya alih-alih melakukan edukasi, sebetulnya virtual police justru melakukan aksi pendisiplinan di digital. Jadi kalau dia melakukan aksi pendisiplinan, maka dia hadir sebagai penjaga kamtipmas di digital ya. Jadi baik di media sosial, bahkan juga di pesan singkat. Nah, dengan kacamata seperti ini kan sebetulnya polisi melihat akan siap melakukan koreksi kalau ada perilaku warga yang tidak disiplin. Jadi kalau tidak disiplin dia akan ditegur, lalu kalau kemudian masih saja tidak mendengarkan, maka dia akan menghadapi sanksi hukuman. Nah, dalam kacamata ini sebetulnya kita bisa mengatakan hidup warga di digital, warga Indonesia di digital, apa yang dia sampaikan, apa yang dia lakukan, itu dalam pengawasan 24 jam dari negara. Nah, itu sama saja sebetulnya dengan saya mengatakan ini adalah satu bentuk state surveillance di abad digital. Dia menghidupkan digital panopticon. Jadi negara memandang ke segala arah tentang apa saja yang dilakukan warganya, begitu ada yang tidak sesuai langsung dilakukan tindakan pendisiplinan. Oke, nah, jadi kita tentu saja berharap dong. ini hasilnya baik ya. Tapi kalau modelnya seperti yang cara pandangnya seperti tadi, saya khawatir sebetulnya warga akan merasa ini adalah sesuatu yang menakutkan, jadi menimbulkan ketakutan baru. Karena apa? Karena polisi bisa hadir sewaktu-waktu di ruang privat kita. Apalagi dalam pelaksanaan tanpa menunggu aduan polisi sudah bergerak. Nah, tanpa kehadiran polisi saja sebelum adanya virtual police ini, warga sudah cukup jeri dengan ancaman undang-undang ITE, apalagi sekarang kalau berhadapan dengan polisi yang tiba-tiba langsung ada di depan kita, di depan warga yang diduga melakukan tindak pidana. Oke, Mas Tentu Damar, saja itu Mas akan Damar. menambah kengerian. Baik, mohon maaf Lalu saya yang potong. kedua, kalau boleh menyampaikan sedikit saja, Oke, virtual police ini tidak dia meniadakan ruang pembelaan. Tidak ada kesempatan buat yang membuat postingan untuk menyatakan bahwa apa yang disampaikan itu bukan hoax, apa yang disampaikan itu bukan kebencian, dan karena virtual police mendahului proses peradilan. Nah, ini padahal kita tahu polisi bukan otoritas peradilan. Jadi saya rasa ini yang paling urgent untuk disampaikan. Jangan sampai virtual police masuk terlalu jauh ke ranah privat, mengurusi percakapan warga, polisi ikut mengkurasi isinya, lalu ikut menentukan mana yang benar, mana yang tidak, dan akhirnya kemudian warga tidak punya mekanisme untuk menyelesaikan perselisihannya sendiri. Nah, ini yang harus diperbaiki karena kalau memang tujuannya adalah ingin mengedepankan edukasi, maka hadirlah untuk memberikan sosialisasi. Tapi bukan hadir sebagai penjaga yang siap-siap akan menghukum kalau warga tidak disiplin. Oke, walaupun sudah ada tadi katanya kalau misalnya ada pendapat dari 3 ahli gitu, ahli Undang-Undang ITE, kemudian pidana, kemudian juga ahli bahasa, serta sebenarnya katanya ada restoratif justice terlebih dahulu gitu, mediasi terlebih dahulu sebelum adanya penindakan. Sebelum semuanya terbukti, maka proses secara kekeluargaan ini lebih dikedepankan. Seperti itu gimana Mas Damar? Ya, itu kan di belakang ya, tadi di langkah ketiga kalau nggak salah, atau ketiga atau keempat. Saya yang soroti tadi langkah kedua, ketika dia mendapat teguran. Dan keteguran tersebut salah satu yang harus dia lakukan adalah menghapus. Nah, kata menghapus di sini itu kan sebetulnya adalah sebuah hal yang tidak sesuai dengan rekomendasi. Ada rekomendasi dari Badan Dunia PBB yang disampaikan oleh pelapor khusus PBB David Kaye. Dia mengatakan bahwa ada rekomendasi 3 dan rekomendasi 4 tentang bagaimana mengatur konten di internet. Untuk negara rekomendasinya adalah
negara harus menahan diri untuk melakukan pemantauan dan pemfilteran konten proaktif. Karena ini tidak konsisten dengan hak perlindungan pengakuan hak atas privasi dan kemungkinan besar menjadi sensor. Oke. Nah, itu yang pertama. Lalu rekomendasi yang keempat, negara harus menahan diri untuk mengadopsi model regulasi di mana lembaga pemerintah menjadi arbiter ekspresi yang sah. Karena mekanisme yang bisa diterima oleh dunia internasional adalah itu harus diputuskan di otoritas peradilan, tidak oleh kepolisian. Oke, tapi mengingat bahwa Microsoft sendiri juga sudah mengeluarkan sebuah hasil dari penelitian bahwa katanya netizen Indonesia ini paling tidak sopan gitu se-Asia Tenggara. Mungkin sebenarnya dimaksudkan polisi virtual ini untuk menjaga kodrat kita agar tidak keluar jalur gitu dari kesopanan yang dimaksudkan oleh Nusantara sebenarnya. Tapi tahan dulu Mas Damar, jawabannya. Dialog akan kami lanjutkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Connected. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Connected dan kita masih akan lanjutkan dialog tentang polisi virtual masih bersama Direktur Eksekutif SafeNet Damar Juniarto. Mas Damar, kita lanjutkan lagi ya. Kalau misalnya melihat selama ini ada presiden itu, terutama yang setelah hasilnya dikeluarkan oleh Microsoft kalau kita ini adalah netizen paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Itu melihat presidennya seperti itu, tidakkah katakanlah polisi virtual ini bisa menjadi semacam watchman atau watchman kategori watchman itu tidak pas gitu disematkan pada polisi virtual. Gimana menurut Mas Damar? Ya, dari lembaga yang sama sebetulnya Microsoft juga mengeluarkan Indonesia merupakan negara yang paling berbahaya ya karena malware-nya paling tinggi. Lalu juga sampai ransomware-nya diserang paling loh tinggi. Microsoft. Jadi kalau kita bicara tentang apa saja yang terjadi di ranah digital kita memang masih carut marut, masih berantakan. Nah, tapi saya memandangnya bahwa persoalan ini akar masalahnya adalah edukasi kita atau literasi kita yang rendah ya, literasi digital kita rendah. Jadi masyarakat tidak tahu cara terbaik untuk menggunakan media sosial dan juga internet. Lalu yang kedua, bagaimana masyarakat sekarang mencoba mengekspresikan, tetapi dia meniru figur-figur publik yang menggunakan internet sebagai sarana untuk caci maki, jadi dia mengcopy atau menyalin percakapan tersebut. Ada pengaruh dari influencer juga ya Mas Damar? Untuk melakukan hal-hal yang tidak sopan ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah virtual police bisa menjadi panacea atau obat untuk hal ini? Kalau dia diarahkan untuk menyelesaikan perkara malware dan juga perkara misalnya ransomware, lalu ada misalnya penggunaan media sosial yang mencerminkan orang hendak bunuh diri, mungkin itu sesuatu yang saya rasa lebih positif, bisa diterima ya. Tetapi kalau virtual police sekarang diarahkan untuk mengatur soal sopan santun, dan kalau saya lebih cenderung mengatakan bahwa ini adalah area pendisiplinan, maka sebetulnya warga itu tidak tumbuh menjadi lebih educated karena warga hanya melakukan itu karena rasa takut. Nah, kita mana yang mau kita tempuh sebagai bangsa? Apakah kita akan mendidik bangsa kita menjadi lebih baik atau kita memang lebih senang untuk melakukan sesuatu yang didasarkan atas rasa takut? Ambil contoh misalnya gini, yang paling sederhana adalah waktu sosialisasi tentang pemakaian helm gitu ya di naik motor gitu kan, salah caranya adalah melakukan sosialisasi dengan yang paling baik ya. Jadi baru setelah sosialisasi itu dilakukan, warga kemudian paham bahwa guna untuk memakai helm itu adalah melindungi diri dari kecelakaan dan juga menurunkan resiko kematian. Nah, tapi kalau kemudian orang memakai helm hanya karena rasa takut melihat polisi, kalau dia tidak lihat polisi dia pakai helm, dia lepas lagi helmnya, nah kurang lebih seperti itu. Ketika virtual police ini hanya dimaknai sebagai kita akan sopan kalau ada polisinya, tapi kalau nggak ada polisinya maka kita bebas-bebas aja, artinya tidak mendidik masyarakat untuk menjadi masyarakat yang lebih beradab. Tapi bukankah nature kita sebagai warga Indonesia sehari-hari seperti itu, Mas Damar? Salah dari edukasinya sejak awal berarti? Ya memang misalnya kalau kita lihat contoh yang paling dekat ya, pandemi ini ya, salah satunya kan prokes ya, protokol kesehatan. Ya memang
problem kita adalah edukasi. Itu kita harus akui bahwa tingkat literasi kita rendah dan ada problem edukasi kita sehingga kita tidak bisa menerapkan sebaik seperti yang dirancangkan. Oke. Nah, ini yang saya khawatirkan sebetulnya model virtual police ini justru dia akan mengekalkan rasa takut tersebut dan bukan bagian dari mendidik masyarakat. Kemungkinan terburuk apa yang bisa terjadi, Mas Damar, ketika ketakutan tersebut jadi katakanlah jadi momok gitu bagi masyarakat? Ya kalau sekarang yang kita hadapi hanya tinggal tunduk kan, warga harus tunduk pada pendisiplinan. Dan artinya dalam aspek penundukan tersebut, maka ada hal-hal yang saya khawatirkan, misalnya bagaimana dengan warga yang ingin mengeluh tentang produk yang dia beli tapi tidak sesuai. Lalu bagaimana warga ingin menyampaikan review terhadap produk yang dia keluhkan ya. Lalu bagaimana jurnalis bisa bekerja tanpa rasa takut. Nah, itu hal-hal PR-PR yang saya rasa timbul dari cara-cara yang akan diterapkan ini. Jadi kalau cara ini akan menimbulkan rasa was-was gitu dan orang lebih karena takut ya, bekerja karena takut, ya akan susah untuk bisa memperbaiki misalnya tadi hal-hal yang berkaitan dengan demokrasi atau hal-hal yang berkaitan dengan hak dia. Ketika dia menggunakan hak dia secara penuh, apakah dia akan dilindungi atau tidak. Itu yang menjadi tantangan. Tidak sesuai dengan semangat demokrasi Indonesia juga ya Mas Damar. Jadi bagaimana Mas Damar, SafeNet menimbang solusi apa yang kira-kira paling aman, paling tepat, sekaligus setidaknya menjamin kenyamanan berpendapat mencuit di dunia maya ini masih tetap bisa kita laksanakan? Iya, kami membuka diri, artinya kepolisian kalau memang misalnya membutuhkan masukan dari masyarakat sipil, itu kita bisa berdialog sehingga menemukan jalan keluar dari cara pengaturan yang lebih baik. Dan mekanisme pengaturan yang lebih baik itu sudah disediakan oleh mekanisme global. Jadi dunia ini kan sedang berupaya untuk bagaimana mengatur internet yang lebih baik. Panduan-panduannya sudah ada, ini sebetulnya bisa dibaca, tapi kita bisa diskusikan mana yang lebih cocok buat Indonesia. Nah, rekomendasi-rekomendasi itu sebetulnya perlu dilaksanakan sehingga dalam tata laksana pengaturan konten dan juga mekanisme penindakannya itu dia comply atau sesuai dengan arahan bagaimana seharusnya konten di internet itu diatur. Baik. Terima kasih Mas Damar atas informasinya malam hari. Terima kasih telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected.